Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Waseputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan makna tentang Idul Fitri dan Lebaran. Sebagai hari raya besar umat Islam, kehadiran hari raya Idul Fitri sangat dinanti-nanti. Namun, jangan sampai kita tak mengerti makna Idul Fitri yang sesungguhnya. Yuk, kita simak selanjutnya. Sebelum kita mengetahui makna dari Idul Fitri, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara umat Islam merayakan Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri akan berlangsung selama 2 hingga 3 hari, di mana pada pagi hari, di hari pertama Idul Fitri, umat Islam akan melakukan sholat Id. Di saat yang bersamaan, umat Islam akan saling mengucapkan selamat Idul Fitri dengan berjabat tangan dan pelukan formal sebagai berbagi kebahagiaan dan saling memaafkan kesalahan yang telah lalu. Tidak berhenti di situ. Di rumah-rumah juga akan disediakan hidangan-hidangan manis serta hadiah-hadiah yang keren diberikan kepada anak-anak dan mereka yang membutuhkan. Umat Islam pada hari Fitri akan saling bermaafkan, bermaaf-maafkan. Tradisi tradisi ini akan bervariasi dan tiap-tiap negara di banyak negara dengan populasi muslim yang besar. Hari raya Idul Fitri akan menjadi hari libur nasional. Sekolah-sekolah dan perkantoran akan diliburkan sehingga pada hari raya umat Islam dapat berkumpul dengan keluarga, sanak, saudara, teman-teman, dan tetangga sekitar dan tempat tinggal. Di Amerika Serikat atau AS dan di Inggris, umat Islam dapat meminta cuti sekolah dan cuti kerja sehingga mereka dapat berpergian atau merayakan bersama keluarga dan teman. Di negara-negara seperti Mesir dan Pakistan, umat Islam menghiasi rumah mereka dengan lentera lampu, kelap-kelip, atau bunga makanan khusus pun akan disajikan untuk menjamu teman, tetangga maupun keluarga besar yang akan diundang berkumpul bersama. Di tempat-tempat seperti Yordania dengan populasi mayoritas Muslim, beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri tiba, mereka akan berburu hadiah di mal-mal lokal dan pasar Ramadan. Mereka akan bersiap untuk bertukar hadiah pada hari Idul Fitri di Turki dan di tempat-tempat yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman Turki seperti Bosnia dan Herzegovina, Albania dan teman-temannya. Juga dikenal sebagai Lesser Bayram atau festival di Turki. Idul Fitri menandakan berakhirnya waktu puasa Ramadan dan sering diartikan juga sebagai hari kemenangan. Maka spiritual yang terdapat di dalamnya selain refleksi dan kegembiraan, Idul Fitri juga sebagai waktu untuk amal yang dikenal sebagai zakat al-fitri dan Idul Fitri dimaksudkan sebagai waktu suka suka suci dan penuh berkah bagi seluruh umat muslim dan waktu untuk membagikan harta kekayaan seseorang pada mereka yang tidak mampu agar turut berbahagia di hari raya. Sekarang kita bahas mengenai makna lebaran. Makna lebaran dapat diperoleh dari asal kata untuk membeda suatu kata. Kita mengenal dua cara yaitu secara et- etmologi dan tremologi. Sisi etmologi mengepus tentang asal-usul kata, sebagai termologi membahas mengenai makna
dari kata tersebut. Lebaran memiliki 5 padaan kata yaitu lebaran, luburan, laburan, leburan, dan liburan. Yang pertama, lebaran. Lebaran berasal dari kata lebar yang ditambahkan imbuhan an. Lebar berarti lapang, maknanya tentang agar di hari raya kita harus berlapang dada. Sifat lapang dada muncul untuk meminta dan sekaligus memberi maaf kepada sesama. Yang kedua, luberan. Luberan kata dalam KBBI memiliki arti melimpah, meluap, dengan kata lain melewati batas daripada batas yang ditentukan. Luberan maafnya, luber rezekinya, dan luber pula pahalanya sehabis Ramadan. Untuk itu, maka luberan bertra- bertram- bertransformasi menjadi lebaran. Yang ketiga, laburan. Lebaran diambil dari kata dalam bahasa Jawa yaitu laburan, artinya mengecat. Hal ini tidak lepas dari kebiasaan dari mayoritas orang Indonesia menjelang datangnya Idul Fitri, semua kepada keluarga sibuk mengecat rumahnya agar tampak indah. Dari kebiasaan laburan menjelang Idul Fitri inilah Lebaran menjadi sebuah kata yang serta dengan makna Idul Fitri itu sendiri. Yang keempat, leburan. Kata leburan diambil dari bahasa Jawa yaitu yang berarti menyatukan. Artinya, selepas Ramadan itu diharapkan kita mampu meleburkan diri kita pada sifat-sifat Tuhan. Caranya dengan ujian dan cobaan, dengan kesabaran dan ketenangan. Semangat perubahan itulah yang merubah leburan menjadi lebaran. Dan yang kelima atau yang terakhir, lebar liburan. Lebaran merupakan plesetan dari liburan. Dalam kalender nasional, Hari Raya Idul Fitri adalah tanggal merah. Ini berarti hari libur. Oleh karena itu, maka liburan yang diucapkan berulang-ulang menjadi awal mula munculnya istilah Lebaran. Sedangkan untuk makna Idul Fitri, tidak seperti makna kata Lebaran yang dipengaruhi budaya Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa. Tujuan berpuasa yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Idul Fitri berasal dari dua kata, Id dan Al-Fitri. Id secara bahasa berasal dari kata ada, Yaud, yang artinya kembali. Hari raya disebut Id karena hari raya karena hari raya terjadi secara berulang-ulang di, dime- dimerayakan setiap tahun pada waktu yang sama. Sedangkan kata fitri memiliki dua makna yaitu suci dan berbuka. Suci berarti berisi dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, dan keburukan. Sedangkan fitri yang berarti berubah berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik. Tak sekalipun Nabi Muhammad SAW pergi untuk sholat pada hari Raya Idul Fitri tanpa makan beberapa kurma sebelumnya. Ada bedanya Idul Fitri dan Lebaran. Setelah melaksanakan puasa Ramadan,
selama 1 bulan, umat Islam merayakan Idul Fitri di Indonesia sendiri. Salah satu hari raya Islam ini disebut Lebaran. Sebetulnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Sebutan ini muncul karena budaya dari bahasa, namun hal tersebut justru membuat maknanya berbeda. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.